Saudara-saudara, istimewa untuk umat Santo Yusuf Kota Baru, saya akan membacakan tema kedua, pendalaman iman bulan Kitab Suci Nasional. Harapan saya membacakan ini bisa untuk persiapan saudara-saudara yang mengadakan pendalaman iman di lingkungan atau di komunitas ataupun di KBG, ataupun seandainya tidak sempat saudara mengikuti pendalaman iman di komunitas atau di KBG, setidaknya bagi yang kesulitan membaca tulisan yang sangat kecil di HP Anda atau tidak sempat mengeprint ini, saya coba membacakan tema kedua pendalaman iman bulan liturgi nasional. Tema kali ini berjudul persamaan dan perbedaan rupa-rupa roh jahat dalam pandangan gereja dan pandangan budaya setempat. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, marilah kita memuji Allah yang Maha Kuasa. Terberkatilah namanya sepanjang segala masa. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Penyelamat, pada kesempatan ini kita sekalian berkumpul untuk secara bersama-sama menggali, merenungkan, serta mengambil sikap yang pantas terhadap fenomena kenyataan sosial yang sudah tertanam sejak dahulu dalam budaya kita, bahkan diakui oleh Gereja Katolik sebagai kenyataan yang real. Kenyataan sosial itu terkait dengan keberadaan roh-roh jahat. Hampir seluruh masyarakat yang berbudaya seperti Indonesia mengakui bahwa keberadaan roh-roh ini sangat mengganggu kenyamanan hidup sebuah komunitas masyarakat ataupun kehidupan pribadi tertentu. Kehadirannya membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa was-was terhadap setiap gerak langkah yang hendak kita perjuangkan, ataupun juga ragu terhadap setiap gelagat orang lain. Identitas terhadap roh-roh tersebut berbeda-beda antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain, tergantung perspektif budaya masing-masing. Demikian pun dalam Gereja Katolik, identifikasi terhadap roh-roh tersebut sangat jelas diklarifikasi dalam kitab suci dan dimengerti secara agak berbeda dalam magisterium gereja. Sekalipun demikian, kita tetap mesti terima bahwa penjelasan tentang roh-roh supranatural yang jahat ini sulit mendapat suatu dasar ilmiah dalam ilmu pengetahuan, sebab penjelasan terhadap kenyataan ini masih pada taraf pengalaman iman orang-orang tertentu. Untuk kita, persoalan bukan pada apakah secara ilmu pengetahuan kenyataan tersebut dapat dijelaskan, melainkan pada suatu kenyataan real bahwa ada situasi yang mengidentifikasikan kehadiran roh-roh supranatural tersebut.
Dengan sharing bersama dalam katekese ini, kita coba menggali dan menemukan bagaimana gereja memahami kenyataan sosial ini dan bagaimana masyarakat kita mengerti tentang itu, serta kita dipanggil untuk bertindak secara iman dalam menghadapi kenyataan tersebut. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengendaki agar semua makhluk mengecap kebahagiaan sebagaimana Engkau sendiri alami. Namun ketika kami jatuh ke dalam dosa, kami semakin menarik diri dari kebahagiaan yang Engkau maksudkan dan mulai bertindak berontak melawan Engkau. Dalam situasi ini, kami menyadari ada suatu kekuatan lain yang mendorong kami untuk melawan Engkau, sehingga kami tak berdaya turut terlibat dalam hidup dalam keberdosaan. Kekuatan itu tidak hanya membuat kami jauh dari hadapan-Mu, melainkan telah menciptakan keresahan dalam hidup masyarakat kami dan bahkan membuat kami tak mampu hidup sebagai anak-anak-Mu di dunia. Karena itu, buatlah kami kuat dan teguh memberontak melawan mereka dalam kuasa-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan di dunia dan kerajaan-Mu semakin berjaya di bumi, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 4, 1-13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala sesuatu itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kuhendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bebungan Bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua cobaan itu,
Ia tak mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. KGK 391 menegaskan bahwa di balik keputusan nenek moyang untuk membangkang terdengar suatu suara penggoda yang bertentangan dengan Allah. Kejadian 3, 1-5 yang memasukkan mereka ke dalam maut karena iri hati. Kebijaksanaan bab 2 ayat 24. Kitab suci dan tradisi melihat dalam wujud ini seorang malaikat yang jatuh yang dinamakan setan atau iblis. Yohanes 8 ayat 44 dan Wahyu bab 12 ayat 9. Gereja mengajarkan bahwa ia pada mulanya adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahan sendiri. Konsili Lateran bab 4. KGK 392 juga menegaskan Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. 2 Petrus bab 2 ayat 4. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh jahat yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap, maka tidak dapat diampuni. KGK 393. Allah mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita. Kami akan menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Setan adalah pendosa dari mulanya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Dan bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Setan disebut juga dengan syaitan, iblis, satan. Dalam ajaran Islam, syaitan, iblis, dan jin dibuat dari api sebagai kelompok yang durhaka kepada Allah dan masuk dalam neraka. Setan diidentikan dengan manusia baik secara fisik maupun aktivitas hariannya, tetapi memiliki kualitas tersendiri daripada manusia. Setan atau syaitan itu berupa pria dan wanita, dapat membentuk keluarga sehingga beranak, dalam hidup tanpa makan minum, tidak dapat mati sebelum kiamat, dan bertubuh halus. Setan juga dapat dimengerti dalam hubungan dengan manusia. Setan sebagai jelmaan roh-roh halus atau roh jahat yang mampu memanipulasi semua kegiatan manusia atau menyamar sehingga manusia dapat jatuh dalam tindakan yang mencelakakan. Dalam kitab suci, kata setan dikaitkan dengan iblis. Iblis berasal dari kata Ibrani STN sebagai dia yang melawan, menghalangi atau bertindak sebagai musuh. 1 Samuel bab 24 ayat 4, 2 Samuel bab 19 ayat 22 sampai 23, dan 1 Raja-Raja bab 2 ayat 4, bab 11 ayat 4, dan Mazmur 109 ayat 6. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, penggunaan istilah setan selalu dikaitkan dengan Tuhan sendiri.
Kadang setan digambarkan sebagai instrumen Tuhan, sebagaimana amat jelas dalam kisah penderitaan Ayub. Setan berada dalam kontrol Allah, bahwa Allah memberi kemungkinan kepadanya untuk mengganggu Ayub sekalipun tidak boleh mencabut nyawanya. Ayub bab 1 ayat 6 sampai dengan 12. Di sini setan digambarkan sebagai seorang figur tertentu. Dia hadir dalam pengadilan surgawi dan tampil sebagai jaksa penuntut, tetapi menjalankan tugasnya di bawah perintah Tuhan. Sekalipun demikian, harus pula diterima bahwa setan dalam pemahaman Perjanjian Lama dikaitkan dengan tindakan menggoda manusia untuk memberontak Allah. Kejadian 3 1-5 disimbolkan dengan ular. Tawarik 21 ayat 1. Dalam teks lain tentang kemartiran Yesaya, setan diidentifikasi dengan para dewa-dewi berhala. Sebutan mereka yakni Lilith atau Asmodeus dan juga Beliar sebagai pemimpin setan, dan diasosiasikan dengan pemimpin dunia kegelapan dan kematian. Pada zaman 12 Bapa Bangsa, Beliar diidentikan dengan pembohong. Dalam pengakuan lain juga terdapat 7 setan yang dapat menguasai manusia dan akhirnya membawa manusia jatuh ke dalam dosa, yakni roh perzinahan, roh kerakusan, roh pertikaian, roh penjilat, roh kesombongan, roh kebohongan, dan roh ketidakadilan. Gambaran tentang keberadaan setan hampir banyak dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Semua gambaran tersebut selalu dikonfrontasikan dengan pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Setan dijelaskan sebagai tokoh yang menentang Allah, dan Yesus hadir sebagai pemusnah setan. Praktisnya, semua penjelasan Perjanjian Baru selalu menggambarkan kekuatan Yesus yang menang atas setan. Bahkan Yesus secara tidak langsung menyinggung tentang adanya hierarki dalam dunia setan seperti terungkap dalam Markus bab 9 27-28, termasuk kisah tentang Yesus dan Beelzebul Matius 12 22-37 dan teks paralelnya. Yesus dan para najis tersebut sebagai penyebab dari kerusakan pribadi tertentu. Roh-roh tersebut menyebabkan seseorang tertentu menjadi tidak waras. Roh-roh jahat bernama Legion menguasai seorang pemuda di Gerasa sehingga ia tak berpakaian, tinggal di perkuburan. Lukas bab 8 26-31. Sakit menyiksa korban. Lukas 9 37-43. Membuat orang menjadi bisu. Matius 9 32-34. Dan berbagai kisah lain yang menunjukkan bahwa kehadiran roh-roh jahat tersebut mengganggu aktivitas manusia. Yesus bahkan mengakui iblis sebagai pembunuh manusia sejak semula dan disebut sebagai bapa segala dusta. Yohanes 8 ayat 44. Keberadaannya membuat manusia jauh dari kehendak Allah dan melawan Allah. Dalam surat Paulus dan para rasul lainnya,
sekurang-kurangnya persis seperti yang diterangkan oleh Injil Sinoptik Matius, Markus, dan Lukas, bahwa keberadaan setan adalah musuh Tuhan yang dapat merusak kehidupan manusia. Karena itu, mesti dilawan dengan kekuatan Kristus, dan Kristuslah pemenang dalam pertarungan ini. Sudah sangat lama orang mengakui kenyataan iblis sebagai perusak kehidupan manusia, tetapi mesti disadari bahwa tidak ada ajaran resmi gereja yang menetapkan apakah kenyataan itu sebagai sebuah kebenaran yang perlu dipegang. Salah satu pegangan utama gereja tentang keberadaan setan tertuang dalam Konsili Lateran keempat tahun 1215. Tetapi penetapan itu berangkat dari usaha gereja Katolik melawan berbagai gerakan heretis pada waktu itu yang memandang iblis sebagai Allah kedua. Namun tetap diakui bahwa setan merupakan suatu fenomena yang sangat mencekam, sebab ia sungguh mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama menciptakan suatu situasi yang bisa saja tidak dapat dijelaskan oleh ilmu-ilmu modern. Setan yang digambarkan oleh gereja dalam gereja juga digambarkan sebagai golongan pembangkang yang dengan kebebasannya memilih melawan Allah. Iblis atau setan atau kekuatan jahat bukan hanya dipahami sebagai kenyataan real, person, pribadi yang nampak, melainkan lebih dimengerti sebagai dorongan atau keinginan untuk melakukan kejahatan. Ini didasari pada kenyataan bahwa Yesus sendiri pernah mengalami peristiwa digoda setan. Lukas bab 4 1-13 dan juga teks paralelnya. Godaan setan ini bukan dipahami sebagai peristiwa fisik di mana Yesus menjumpai setan, melainkan sangat dikaitkan dengan pewartaan Yesus ketika melakukan perlawanan terhadap dorongan-dorongan hati, roh yang menjiwai para ahli Taurat dan orang Farisi, atau dorongan-dorongan hati umat Yahudi terhadap kekerasan ataupun kejahatan lainnya. Yesus berjuang untuk melawan semangat itu, suatu semangat dasar dunia yang bertentangan dengan kerajaan Allah. Selanjutnya, roh-roh jahat dimengerti sebagai sebuah kenyataan kebudayaan, namun merupakan suatu gejala yang dijiwai oleh semangat menantang Allah atau dikuasai setan. Dalam konteks budaya lokal, fenomena setan juga masih merajalela. Dalam kenyataannya, hampir semua masyarakat di Indonesia mengakui bahwa ada roh-roh yang berkeliaran menyerupai manusia, selalu menampilkan sesuatu yang menyeramkan dan memiliki kualitas yang lebih daripada manusia. Keberadaan roh-roh tersebut cukup banyak mengganggu kehidupan manusia. Bahkan diakui ada pribadi-pribadi tertentu yang dikuasai oleh roh-roh jahat tersebut untuk menciptakan jurang dalam masyarakat dengan tindakan kejahatan. Masyarakat Bali misalnya mengakui adanya tokoh-tokoh tertentu yang menggunakan ilmu-ilmu jahat yang disebut leak. Leak hanya bisa dilihat pada malam hari dan hanya bisa dilihat oleh para pemburu leak itu sendiri. Tetapi ketika siang hari ia melakukan aktivitas layaknya seperti manusia biasa.
Lea biasanya tinggal di pekuburan untuk mengambil mayat guna membuat ramuan sihir. Tak jarang juga orang yang masih hidup juga diburunya. Ramuan itu digunakannya untuk mengubah dirinya menjadi hewan seperti harimau, kera, babi, atau dalam istilah setempat rangda. Lea diidentikan dengan perilaku jahat para penganut pengiwa, yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ masih bergantungan di kepala tersebut. Selain itu juga masyarakat Bali percaya bahwa roh jahat bisa lahir dari unsur-unsur negatif yang ada dalam diri manusia. Semua niat jahat yang ada pada diri manusia itu bisa mempengaruhi manusia untuk bertindak tidak benar. Masih banyak contoh-contoh yang dapat ditemukan dalam masyarakat kita. Untuk yang di Kalimantan, makhluk seperti ini disebut kuyang. Ingat, makhluk seperti ini disebut kuyang. Alex Jebadu mengutip Edward Evan Picard menyebutkan dalam kenyataan sosial ada dua jenis person yang sangat erat kaitannya dengan praktek ilmu hitam, yaitu sorcery and Picard. Kedua kenyataan ini berbeda, tetapi memiliki hubungan yang sangat erat. Sorcery selalu berhubungan dengan kerjasama antara manusia dan roh jahat. Roh jahat selalu berada di dunia dan mengganggu untuk dikontrak dan menunggu untuk dikontrak oleh manusia untuk melakukan tindakan jahat. Sedangkan witchcraft sebagai roh yang sudah tinggal dalam diri manusia sebagai pelaku ilmu hitam, sehingga roh jahat tersebut menjadi jiwa kedua dari manusia tersebut. Praktisnya, orang yang sudah dikuasai oleh roh jahat tersebut tidak menyadari kenyataan bahwa dirinya dikuasai oleh roh-roh jahat, dan karena itu amat sulit untuk ditinggalkan. Ketika pelaku memusuhi salah satu pribadi tertentu, maka roh jahat tersebut turut memusuhi juga, dan ia akan melakukan tindakan yang jahat terhadap orang yang dimusuhi oleh inangnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, tampak sangat nyata bahwa keberadaan roh-roh jahat atau setan telah menciptakan kesenjangan dalam hidup sosial. Oleh sebab itu, entah bagaimanapun penjelasan tentang roh-roh jahat dalam pandangan gereja Katolik maupun pandangan Buddha setempat, suatu hal yang pasti bahwa kehadiran roh-roh jahat atau setan sangat mengganggu kenyamanan hidup manusia. Ia bisa membuat manusia jatuh dalam tindakan kejahatan. Dalam gereja disebut dosa yang merusak hidup sesama dan mengganggu tatanan hidup masyarakat. Di sini juga amat jelas bahwa manusia diberi kebebasan untuk dikuasai oleh roh-roh jahat atau setan. Artinya, setan dengan leluasa mau turut terlibat membantu manusia jika manusia hendak menciptakan persoalan dalam relasinya dengan sesama. Pokok diskusi dan kesimpulan. Pokok diskusi,
Dalam teks kitab suci yang kita bacakan tadi atau yang kita dengar tadi, siapakah tokoh yang mencobai Yesus? Kapan dan di mana tempat ketika Yesus dicobai? Berapa kali Yesus dicobai dan disebut cobaan-cobaan yang dialami Yesus selama di padang gurun? Bagaimana tanggapan Yesus atas cobaan-cobaan yang dialaminya? Dalam KGK 391, pengalaman nenek moyang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa disebabkan bukan hanya oleh kehendak bebas mereka, tetapi oleh suatu suara penggoda. Siapakah suara penggoda tersebut? Apakah dia seorang malaikat baik? Apa sebutan setan sesuai darah kita masing-masing? Apakah keberadaan setan tersebut sungguh mengganggu aktivitas masyarakat? Bagaimana masyarakat menanggapi peristiwa ini? Apakah setan atau roh-roh jahat dapat bekerja sama dengan manusia? Kerjasama seperti apa yang bisa dilakukan mereka? Apakah setan atau roh-roh jahat dapat hadir mengganggu manusia melalui benda-benda? Apakah ada orang yang dapat mengetahui sebuah benda itu telah dirasuki oleh roh-roh jahat? Menurut kita, apa sebab sampai setan mau menguasai dan hendak merusak hidup manusia? Kesimpulan, dalam kitab suci dan dokumen gereja Katolik, setan atau roh-roh jahat dimengerti sebagai ciptaan Allah, malaikat yang melayani Allah, tetapi ia jatuh karena kesalahan sendiri, yakni menaruh iri hati kepada Allah. Karena iri hati tersebut, ia akhirnya memilih untuk memberontak melawan Allah. Pemberontakan itu tidak dilakukan secara langsung oleh setan terhadap Allah. Ia menggunakan ciptaan lain dari Allah sebagai umpan untuk menunjukkan perlawanannya kepada Allah. Ia menggunakan manusia sebagai alatnya, supaya dengan itu Allah mendapat perlawanan dari ciptaannya sendiri. Manusia sebagai person yang memiliki kehendak bebas, mampu memilih untuk terlibat dalam usaha si iblis. Keterlibatan tersebut membuat manusia jatuh dalam dosa. Kejatuhan tersebut menyebabkan adanya kejahatan di dunia. Semua bingkai kejahatan itu dirancang oleh si jahat dan menggunakan manusia sebagai pelakunya. Gereja menyadari bahwa perutusannya di dunia ini merupakan perpanjangan tangan Allah untuk menciptakan kerajaannya di dunia ini. Karena itu, gereja turut terlibat dalam melaksanakan tugas dan misi Yesus di dunia, yakni meretas atau membawa manusia bebas dari kuasa kegelapan dan kekuatan si jahat. Gereja dengan caranya berusaha agar kerajaan atau pemerintahan setan di dunia dapat dilawan dan dibelenggu. Berdasarkan hal ini, gereja juga menyadari bahwa keberadaan setan tidak saja dimengerti dalam arti pribadi, person dari si setan, melainkan sebagai sebuah roh atau semangat yang menjiwai manusia sehingga memungkinkan dia jatuh dalam tindakan kejahatan. Semangat yang bergelora dalam diri pribadi manusia untuk menguasai yang lain, menciptakan perpecahan di dalam masyarakat, sehingga manusia sendiri berjuang untuk melawan Allah dan meninggalkan kerajaan Allah itu sendiri.
Di dalam keyakinan lokal masyarakat juga menyadari adanya kenyataan ini. Praktisnya, kenyataan ini sangat mengganggu aktivitas manusia. Bahkan manusia ikut juga hidup sebagai saudara dengan setan atau roh-roh jahat demi memuaskan maksud jahat dari pribadi manusia. Karena itu perlu berhati-hati terhadap kenyataan ini dengan berjuang agar tidak dikuasai olehnya. Karena manusia sudah dikuasai oleh kekuatan jahat tersebut, maka keresahan akan terjadi di mana-mana dan akhirnya orang saling nuduh dan bersikap tidak simpatik satu terhadap yang lain. Mari kita lantunkan doa umat bagi para pemimpin gereja. Semoga para pemimpin gereja kami selalu teguh percaya pada kuasa Tuhan dan dalam pelayanannya selalu menjadikannya sebagai kekuatan. Semoga mereka dijauhkan dari nafsu dan godaan setan sehingga pelayanan yang mereka lakukan setiap hari berhasil serta menghasilkan buah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin pemerintahan, semoga kuasa-Mu selalu menaungi para pemimpin pemerintahan kami, sehingga mereka tidak haus akan kekuasaan dan tidak turut terlibat dalam praktek ketidakadilan, melainkan berusaha sebaik mungkin untuk menyejahterakan masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menggunakan ilmu hitam, semoga mereka menggunakan ilmu hitam sebagai sarana untuk menciptakan Semoga mereka yang menggunakan ilmu hitam sebagai sarana untuk menciptakan ketidaknyamanan dalam hidup seorang atau masyarakat umum menyadari perbuatannya yang salah dan mampu melepas keterikatan dengan dunia setan serta mencoba untuk selalu yakin akan kuasa kebenaran Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menjadi korban kekuasaan si jahat, semoga mereka yang masih dikuasai si jahat dibebaskan oleh Tuhan dan boleh mengecap kebahagiaan sebagaimana yang Dia janjikan kepada umat-Nya. Semoga iman mereka dikuatkan karena Allah pasti senantiasa melepaskan mereka dari cengkeraman si jahat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sekalian yang mengikuti katekese ini, semoga kita selalu dijauhkan dari cengkeraman dosa dan si jahat, sehingga dapat bertekun dalam doa, membaca dan merenungkan kitab suci, serta turut terlibat dalam karya keselamatan Allah di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Malah kita satukan doa-doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena sudah mengutus Roh Kudus-Mu ke atas kami sehingga kami dapat melaksanakan katekese ini dengan baik. Ada banyak hal yang telah kami peroleh tentang kenyataan roh-roh jahat yang Engkau tunjukkan dalam sabda-Mu, dalam kitab suci, dan dalam ajaran gereja. Kiranya Engkau senantiasa mendampingi kami agar tetap berhati-hati dalam kenyataan ini, terutama agar kami dapat dijauhkan dari kecenderungan si jahat
untuk menguasai diri kami melawan kehendak-Mu. Kami yakin di dalam kuasa-Mu kami dapat jauhkan dari bahaya si jahat dengan peran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersukacita untuk mengamalkan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara terkasih, saudara-saudara yang akan mengikuti pendalaman iman di minggu ini untuk yang tema kedua, mudah-mudahan dapat terbantu dengan apa yang saya bacakan ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak sempat untuk mengikuti pendalaman iman di lingkungan, di komunitas, Anda bisa juga melakukan dalam keluarga Anda, ya, atau saudara bisa melakukan sendiri dalam perjalanan. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan begitu jelas dan juga bisa menjadi permenungan pendalaman iman ini, bisa membantu kita untuk mengerti bagaimana roh-roh jahat itu berusaha untuk mendapatkan kita, untuk kita menjadi pengikutnya, bahkan menjadi alat